Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi berputar mengelilingi matahari adalah sebuah fakta yang dipercayai oleh hampir semua orang di masa kini. Namun, di abad pertengahan pada peradaban barat, mempercayai bumi mengitari matahari bisa mengundang masalah karena bertentangan dengan doktrin agama. Itulah yang menimpa filsuf astronom dan pakar matematika asal Italia, Galileo Galilei. Pada tahun 1610 Masehi, Galileo ditunjuk untuk menjadi guru besar matematika di kota Florence. Berbagai riset yang dilakukannya membuat Galileo menjadi penasihat bagi penelitian yang dilakukan astronom asal Polandia, Nicolaus Copernicus. Hasil penelitian Copernicus menunjukkan bahwa matahari menjadi pusat dari alam semesta. Namun, kesimpulan ini bertentangan dengan keyakinan Gereja Katolik yang meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Sebagai ilmuwan, Galileo bersikukuh untuk mendukung fakta dari penelitian Copernicus. Alhasil, dia kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma untuk menjalani inkuisisi, sistem pengadilan yang dibuat Vatikan pada tahun 1542 Masehi untuk menegakkan hukum gereja. Galileo harus menjalani inkuisisi yang digelar Gereja Katolik. Hingga pada bulan April 1633 Masehi, Galileo akhirnya bersedia untuk mengaku bersalah demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Galileo akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh Paus Urban VIII. Dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya di villa miliknya di Arcetri dekat Florence sebelum meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1642 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Gereja Katolik saat itu adalah melarang berbagai buku yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Pada tanggal 22 Juni 1633 Masehi, sidang inkuisisi akhirnya menjatuhkan keputusannya terhadap Galileo. Keputusan itu dibagi dalam 3 bagian utama. Pertama, Galileo telah melakukan bid'ah karena meyakini matahari tidak bergerak dan menjadi pusat alam semesta, serta bumi bukan pusat alam semesta dan justru mengitari matahari. Gereja Katolik memerintahkan Galileo untuk mengharamkan, mengutuk dan membenci teori tersebut. Kedua, Galileo dijatuhi hukuman penjara dan dia kemudian menjalani status tahanan rumah seumur hidup. Yang ketiga, buku karya Galileo Dialogue Concerning the Two-Shaped World System yang menentang teori geosentris dilarang dan pengadilan juga melarang publikasi hasil karya Galileo termasuk yang akan ditulisnya di masa depan. Setelah menjalani hukuman tahanan rumah, Galileo tetap menerima tamu hingga saat dia jatuh sakit dan meninggal dunia pada 8 Januari 1642 Masehi di usia ke-77 tahun. Akhirnya, pada tanggal 31 Oktober 1992 Masehi, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan terkait tindakan yang dilakukan Gereja Katolik terhadap Galileo. Paus Yohanes Paulus II akhirnya mengumumkan bahwa Gereja Katolik telah melakukan kesalahan saat menghakimi pandangan keilmuan Galileo. Galileo akhirnya diakui atas penemuan-penemuannya yang inovatif dan membuatnya dikenang sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Namun, sejarah mencatat bahwa globe atau model tiruan bumi dalam bentuk mini dibuat pertama kali pada tahun antara 1129 hingga 1140 Masehi. Kurang lebih 400 tahun sebelum disempurnakannya teori heliosentris oleh Nicolaus Copernicus di tahun 1543. Sebelum melanjutkan video ini, bantu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, pada tahun 830 Masehi, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi beserta para astronom lainnya telah membuat peta globe pertama. Tak hanya itu, para sarjana muslim di era itu juga mampu mengukur volume dan keliling bumi. Saat itu, para astronom muslim menyatakan bahwa keliling bumi mencapai 24.000 mil atau 38,6 kilometer. Perhitungan yang dilakukan pada abad ke-9 itu hampir akurat, sebab hanya berbeda 3,6% dari perkiraan yang dilakukan para ilmuwan di era modern.
sebuah pencapaian yang terbilang luar biasa dan mungkin belum terpikirkan oleh peradaban barat pada masa itu. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah ke-7 itu, para astronom muslim sukses mengukur jarak antara Tadmur atau Palmyra hingga Ar-Raqqah di Suriah. Para sarjana muslim itu menemukan fakta bahwa kedua kota itu ternyata hanya terpisahkan oleh 1 derajat garis lintang dan jarak kedua kota itu mencapai 66,2/3 mil. Pada abad ke-10 Masehi, ilmuwan muslim bernama Abu Rayhan al-Biruni juga mengukur jari-jari bumi. Menurutnya, jari-jari bumi itu mencapai 6.339,6 km. Pengukurannya itu hanya kurang 16,8 km dari nilai perkiraan ilmuwan modern. Saat itu, Al-Biruni mengembangkan metode baru dengan menggunakan perhitungan trigonometri yang didasarkan pada sudut antara sebuah daratan dengan puncak gunung. Teori bentuk bumi bundar seperti bola juga dinyatakan geografer dan kartografer atau pembuat peta muslim dari abad ke-12 Masehi, Abu Abdullah Muhammad ibnu Al-Idris As-Sarif. Pada tahun 1154 Masehi, Al-Idris, seorang ilmuwan dari Cordoba, secara gemilang sukses membuat peta bola bumi alias globe dari perak. Bola bumi yang diciptakannya itu memiliki berat sekitar 400 kg. Dalam globe itu, Al-Idris menggambarkan 6 benua dengan dilengkapi jalur perdagangan, danau, sungai, kota-kota utama, daratan, serta gunung-gunung. Dan tak cuma itu, globe yang dibuatnya itu juga sudah memuat informasi mengenai jarak, panjang, dan tinggi secara tepat guna melengkapi bola bumi yang dirancangnya. Penjelajah asal Spanyol, Christopher Columbus pun membuktikan kebenaran teori yang diungkapkan Al-Idris. Berbekal peta yang dibuat Al-Idris, Columbus mengelilingi bumi dan menemukan benua Amerika yang disebutnya New World. Padahal, bagi para penjelajah muslim, benua itu bukanlah dunia baru, karena telah disinggahinya beberapa abad sebelum Columbus. Dalam ekspedisi yang dilakukannya itulah Columbus meyakini bahwa bentuk bumi adalah bulat. Secara resmi, para sarjana muslim telah mengeluarkan kesepakatan bersama dalam bentuk ijma tentang bentuk bumi bundar. Teori bentuk bumi bulat diyakini oleh Ibnu Hazm, Ibnu Al-Jawi, dan Ibnu Taimiyah. Penegasan ketiga tokoh muslim itu memperkuat hasil penelitian dan penemuan yang dicapai astronom dan matematikus muslim. Secara sepakat, Abul Hasan Ibnu Al-Manadi, Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi telah menyatakan bahwa bentuk bumi adalah bundar, istidaratul aflak. Ibnu Taimiyah melandaskannya pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia memutarkan malam atas siang dan memutarkan siang atas malam. Selain itu, para ulama juga berpegang pada surat Al-Anbiya ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar atau falak di dalam garis edarnya. Kata falak dalam ayat itu menurut para ulama berarti bundar. Ibnu Taimiyah secara tegas kemudian menyatakan bahwa bentuk bumi bulat seperti bola. Penegasan bentuk bumi bundar juga dinyatakan Abu Ya'la dalam karyanya berjudul Tabaqatul Hanabilah. Dalam kitab itu, Abu Ya'la mengutip sebuah ijma para ulama muslim yang bersepakat bahwa bentuk bumi itu bundar. Ijma itu diungkapkan oleh generasi kedua murid-murid para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmuwan terkemuka Ibnu Khaldun di dalam kitabnya yang fenomenal berjudul Muqaddimah juga menyatakan bahwa bumi itu seperti bola. Pendapat itu diperkuat oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Fisal fil Milal wa Nihal. Dengan meyakini bahwa bentuk bumi itu bundar, para sarjana muslim kemudian menetapkan sebuah cara untuk menghitung jarak dan arah dari satu titik bumi ke Mekah. Melalui cara itulah arah kiblat ditentukan. Masya Allah, ini menjadi salah satu bukti yang kuat dari banyaknya bukti yang menyatakan bahwa peradaban Islam jauh lebih dulu mengalami era pembaharuan di bidang ilmu pengetahuan dan bahkan menjadi cikal bakal bagi keilmuan yang dikembangkan hingga hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Shadaqallahul Azim.
Wallahu a'lam bishawab.